Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini adalah Senin 18 September 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepada Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri untuk mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Dalam suatu momen gladi resik untuk misa bersama dengan Bapak Uskup, saya meminta seorang prodiakon untuk berperan sebagai uskup agar saya bisa dengan leluasa mengatur jalannya gladi resik ini. Lalu prodiakon ini mengatakan kepada saya begini, "Romo, tolong jangan saya nggak pantas Romo. Jadi prodiakon aja saya udah gemeteran, apalagi disuruh jadi uskup." Padahal cuman acting saja, tetapi sepertinya prodiakon ini serasa sungguh diangkat jadi uskup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan seorang perwira Romawi yang sangat mengasihi hambanya yang sakit. Ia meminta para tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hambanya itu. Namun, ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah perwira itu kembali mengutus para sahabatnya untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga tidak pantas datang sendiri untuk mendapatkan Tuhan." Loh, ini piye toh? Tadi meminta Yesus datang dengan mengutus para tua-tua Yahudi. Kini Yesus sudah datang dan dalam perjalanan lagi-lagi para utusan datang dan mengatakan,
Tidak perlu Tuhan datang. Maunya apa sih perwira ini? Ternyata perwira ini ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak pantas, tidak layak untuk menerima Yesus. Maka Yesus pun memuji kebesaran hatinya, kerendahan hati si perwira ini dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Sikap iman dari sang perwira Romawi yang disebut sebagai centurion menempatkan Yesus sebagai pribadi yang sungguh berkuasa. Maka cukup Yesus bersabda saja, maka hambanya pasti sembuh. Dan sungguh hambanya menjadi sembuh dengan sabda Yesus saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk meneladan sikap sang perwira ini yang peduli dengan hambanya dan menaruh percaya sepenuhnya pada sabda Tuhan yang penuh kuasa. Sudahkah dalam hidup ini kita sungguh peduli dengan sesama kita? Dan apakah kita sungguh telah mengimani sabda Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kebenaran? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.